Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Pastinya kabarnya baik ya. Baik, yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, di mana pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi, yaitu Pak Priyo akan memberikan informasi berkaitan tentang pembelajaran daring dan penilaiannya. Yang pertama akan saya jelaskan tentang teknis pelaksanaan pembelajarannya secara daring ya anak-anak. Pembelajaran itu nantinya ada 4 hal yang akan saya berikan. Yang pertama adalah poin religius, di mana religius ini akan Pak Priyo sisipkan dalam kegiatan pembelajaran seperti berdoa, mengaji, kegiatan sholat, dan lain-lain yang biasanya Pak Priyo amati dan Pak Priyo ajarkan di saat pembelajaran maupun di dalam presensi yang sudah Pak Priyo kirimkan. Yang kedua yaitu kepribadian dan sosial. Nantinya juga akan disisipkan dalam kegiatan pembelajaran seperti disiplin, kejujuran, sopan, kerjasama, mandiri, mau membantu orang lain, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu aspek pengetahuan. Pengetahuan ini didapat dari penjelasan Pak Priyo saat mengajar, dari membaca buku tema, LKS, media elektronik, YouTube, dan lain sebagainya. Selain itu juga pengalaman siswa melakukan hal-hal atau kegiatan yang dilakukan di rumah. Poin keempat yaitu keterampilan. Nah, keterampilan ini anak-anak diharapkan dapat terampil atau menjalankan pengetahuan yang sudah didapat. Misal, di dalam pengetahuan itu ada materi pengamalan Pancasila. Di dalam pengetahuan anak-anak memahami tentang apa saja toh pengamalannya. Kemudian keterampilannya bagaimana? Nah, keterampilannya yaitu diterapkan. Misal pembelajaran yang lain, IPA. Di sana kita diajarkan tentang gerhana matahari, gerhana bulan. Kemudian keterampilannya bagaimana? Keterampilannya mungkin anak-anak bisa menggambarkan gambar gerhana matahari, gambar gerhana bulan, dan seterusnya. Jelaskan anak-anak, ada 4 aspek pembelajaran yang akan Pak Priyo ajarkan saat pembelajaran daring. Oke, ini adalah contoh-contoh pembukaan yang sudah dilaksanakan di SD Negeri Garongan menggunakan Zoom Meeting. Di sini yang pertama kita melaksanakan Zoom Meeting, berdoa dengan siswa,
berpresensi, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian di dalamnya juga menyampaikan apresiasi terhadap anak yang memimpin doa, persepsi, tujuan pembelajaran. Nah, ini presensinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi melalui online menggunakan Google Form. Contohnya seperti ini, silahkan nanti anak-anakku bisa mengisi secara rutin. Kemudian di bagian 3 ini, yaitu hasilnya Pak Guru bisa mengontrol siapa saja yang sudah masuk, apa saja yang dilakukan anak-anak, kemudian fotonya juga sudah masuk dalam. Kegiatan belajar. Nah, anak-anak nantinya akan membuka seperti web yang dalamnya urutan dari judulnya, misalnya sehat itu penting, kemudian dalamnya ada videonya, silakan anak-anak putar, kemudian ada soal-soal evaluasinya setelah anak-anak melakukan pembelajaran, kegiatan belajar, kemudian ada sampai penutup diakhiri dengan doa dan salam. Nanti setelah anak belajar, nah ini akan sampai pada latihan, yaitu untuk mengetahui seberapa anak-anak belajar, memahami materi pelajaran. Contohnya ini ada, nah ada tujuannya, ada petunjuknya, kemudian ada soalnya. Nah ini silahkan nanti anak-anak bisa mengerjakan secara mandiri untuk mengetahui seberapa pemahaman anak-anak. Yang terakhir yang ketiga yaitu refleksi dan penutup. Nah, ini adalah kegiatan refleksi dalam Zoom kami yang sudah kami lakukan, yaitu anak-anak mempresentasikan hasil karyanya. Kebetulan di sini potongan foto ini yaitu anak-anak mempresentasikan hasil pantun yang sudah dibuatnya. Nah, kemudian setelah itu kita refleksikan apa yang diperoleh, bagaimana rasanya, senang atau tidak, bagaimana tindak lanjutnya, kemudian kita tutup dengan doa dan salam penutup. Dari awal sampai akhir, dari pendahuluan sampai penutup. Pastinya anak-anakku sudah paham ya. Selanjutnya, nah, sekarang kita masuk ke bagian penilaian. Dalam proses pembelajaran, Pak Priyo selalu mengambil nilai. Nah, dari mana saja sih nilainya? Di sini ada nilai religius, karena tadi di materi pembelajarannya ada religius, maka juga dinilai. Dengan apa penilaiannya? Yaitu dengan pengamatan dari kegiatan siswa sehari-hari. Bahkan daring. Nah, kelihatan dari mana? Dari Zoom-nya. Kelihatan dari mana? Nampak dari mana? Nampak dari presensinya, mengisi sholatnya, ngajinya. Dari situ. Kemudian kepribadian dan siswa, yaitu nilai juga sama dari pengamatan dari kegiatan sehari-hari. Disiplinnya mengumpulkan tugas, kejujurannya, mandirinya, sering dibantu, dan seterusnya. Pengetahuan yaitu dari nilai ulangan harian, latihan harian tadi, PTS maupun yang terakhir keterampilan, yaitu dari kinerja, proyek, hasil karya siswa yang mempraktikkan pengetahuan. Religius yaitu yang dinilai apa toh? 1. Ketaatan beribadah. Nah, yang kedua, berdoa sebelum dan sudah melakukan
kegiatan. Yang ketiga, selalu bersyukur. Dan yang keempat, toleransi dalam beribadah. Nah, keempat poin inilah nanti dalamnya ada penjabarannya. Taat beribadah, nanti ada kriterianya. Berdoa, bersyukur, maupun toleransi. Nah, ini salah satu contoh penilaian sebuah rubrik ya yang nantinya diisikan. Misalnya di sini ada ketaat beribadah. Teman yang kamu nilai ini penilaian antar teman. Nanti yang nilai saya, diri sendiri maupun antar teman. Misalnya melaksanakan ajaran agama yang dianutkan. Ada sholatnya sangat baik atau cukup bahkan atau kurang. Nah, nanti akan saya masukkan seperti ini. Atas nama siapa, taat beribadahnya bagaimana, bersyukurnya bagaimana, berdoanya bagaimana, dan toleransinya bagaimana. Sosial. Nah, yang dilihat adalah kejujuran. Kejujuran di mana kejujuran berkata-kata, bertindak. Termasuk misal ketika kita sedang buat perjanjian, anak-anak nanti tugasnya dikerjakan sendiri ya, tidak boleh nyontoh temannya, tidak boleh diwarai orang tuanya. Ternyata ada yang laporan, itu kemarin dibantu kakaknya. Nah, itu berarti nilai jujurnya kurang. Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, cepat selesai, tepat waktu, disiplin sama dalam pengumpulan, disiplin berpakaian, ya, peduli dengan temannya, saling meminjamkan alat tulis, saling membantu, sopan dan santun maupun percaya diri. Ini nantinya seperti ini penilaian sikap sosial. Nah, tidak berbohong. Apakah sering berbohong atau kadang-kadang atau tidak sama sekali. Kemudian rekapnya seperti ini. Atas nama siapa, jujurnya bagaimana, disiplinnya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana, santunnya bagaimana, peduli dan percaya dirinya bagaimana. Selanjutnya nilai pengetahuan. Nah, dari mana saja? Yang pertama dari latihan harian. Ketika Pak Priyo memberi tugas harian, itu sebagai portofolio penilaian yang saya ambil. Kemudian yang kedua adalah ulangan harian. Jadi setiap nanti akhir tema itu ada ulangan harian atau setiap kadi. Kemudian di sini di dalam ulangan harian ini nantinya akan dianalisis, di mana nanti nilai anak-anak akan Pak Priyo masukkan ke dalam sebuah analisis. Kemudian saya analisis apakah di bawah KKM atau di atas KKM. Jika di atas KKM, nanti Pak Priyo akan menganalisa, yaitu masuk ke pengayaan. Kemudian yang di bawah KKM itu ada nanti akan masuk ke dalam perbaikan. Nah, berarti Pak dalam ulangan harian ini boleh perbaikan? Boleh. Dengan catatan nanti perbaikan ini nilainya tidak akan melebihi nilai anak-anak yang melakukan pengayaan. Sehingga biasanya kita buat pas KKM. Bagaimana Pak kalau satu kali perbaikan kok belum melampaui KKM? Berarti nanti ada perbaikan yang kedua. Tetapi harapan Pak Priyo, mungkin harapan anak-anak dan Bapak Ibu semuanya sekali ulangan langsung di atas KKM, sehingga tidak ada yang melaksanakan perbaikan. Kemudian apa yang dilakukan oleh anak-anak yang melakukan pengayaan? Nah, nanti akan saya beri soal-soal pengayaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari penilaian tengah.
ini dilaksanakan pada pertengahan semester. Biasanya meliputi beberapa tema ataupun setengahnya dari satu semester. Pastinya anak-anak pernah melaksanakannya. Selanjutnya, penilaian akhir semester. Nah, penilaian akhir semester ini dilakukan pada akhir semester. Dari 4 pilihan ini nantinya akan kami olah dari nilai harian, dari ulangan harian, dari penilaian tengah semester sampai penilaian akhir semester. Ketika sudah diolah, nanti hasil outputnya adalah nilai rapot anak-anakku yang di dalamnya ada keterangannya di mana si A mampu melaksanakan ini, sangat mampu melaksanakan ini, atau kurang mampu melaksanakan ini. Kemudian ada predikatnya A, B, C, dan D. Nah, harapannya nilainya anak semuanya adalah A ya. Nah, ini contoh soal pengetahuan bahasa Indonesia. Nah, ada sebuah paragraf, kemudian ada pertanyaan, anak-anak untuk menjawabnya. Nah, ini contoh rekapnya. Dari siswa A, tema berapa, nilai hariannya berapa, nilai ulangannya berapa, nilai PTS atau pasnya berapa, nilai akhir semesternya berapa. Nah, ini akan diolah dan diakhiri dengan predikat A, B, C, D. Seperti itu anak-anakku. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini kompetensinya sama dengan pengetahuan, hanya saja ini diwujudkan dengan unjuk kerja, produk, maupun proyek. Nah, unjuk kerja seperti apa toh? Misal ada bahasa Indonesia tentang puisi, berarti anak-anak harus unjuk kerja dengan membacakan puisi, mendeklamasikan puisi. Nanti Pak beri nilai bagaimana volumenya, intonasinya, mimiknya, menjiwainya, seperti itu. Kemudian produknya misalkan kalau sebuah puisi ya juga puisi yang dibuat, ada produknya, ada barangnya. Kalau SBK nanti misalkan patung, poster, itu produk. Kemudian proyek. Nah, bedanya apa proyek dengan unjuk kerja dan produk? Kalau proyek itu nanti ada batas waktunya tertentu, proyek itu dilaksanakan oleh anak-anak. Misalkan mulai dari minggu tanggal 7 katakanlah sampai tanggal 15, anak-anak melakukan proyeknya, pengamatannya, kemudian nanti dilaporkan produknya apa, itu namanya proyek. Misal seperti ini. Nah, ini contohnya IPA. Anak-anak di rumah kirimkan gambarmu tentang gerhana matahari total. Jadi anak-anak menggambar ya, cincin dan lain, contoh IPA. Rekapnya seperti ini. Nah, ada unjuk kerja, ada produknya apa, proyeknya apa, menjadi nilai akhir dan diberi predikat A, B, A. Ini keterampilan dari anak. Ini menggambar sendiri. Nah, maka hasil ini namanya produk gambaran ataupun poster. Berarti nanti Pak kalau misalkan yang unjuk kerja misalkan mendongeng,
ya anak-anak mendongeng. Pakai video, dikirimkan di YouTube. Nanti like-nya berapa? Atau nanti pakai voice note. Pastinya anak-anak sudah paham semuanya dari pembelajaran daring, dari pendahuluan sampai penutup, dan penilaiannya dari penilaian religius, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Tetap semangat ya anak-anakku. Sampai jumpa kembali anak. Terima kasih anak-anakku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.